Oke guys, selamat datang di channel Teori Teo, di mana nantinya di channel ini kita akan membahas tentang fakta, teori, serta konspirasi. Oleh sebab itu, siapkan telinga kalian, open your mind, and let's go. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang pahlawan. Tetapi manusia lebih memilih Soekarno dan Mohatta adalah bapak proklamator kawan perempuan yang berasal dari Aceh. Oke, jadi guys, kita di sini bakalan ngebahas tentang konten misteri laut dalam. Jadi kemarin itu kan kita udah bikin konten tentang masalah kenapa air laut itu asin, terus kita juga membahas tentang masalah astronot, ya kan, pendaratan di bulan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang misteri laut, karena kan yang kita ketahui itu sebenarnya laut itu luas gitu kan, laut itu tuh benar-benar dalam gitu kan. Bahkan bumi itu terdiri dari sekitar 70% air gitu. Nah, jadi sebenarnya gue tuh penasaran banget sama apa yang terdapat di dalam lautan sana guys gitu kan. Karena fakta menariknya manusia masih minim pengetahuan tentang laut dalam, ya kan? Sementara manusia itu berlomba-lomba untuk terbang keluar angkasa dan berusaha mendaratkan manusia di planet Mars gitu kan. Sampai saat ini kita lupa mengeksplor dalamnya lautan, ya kan? Kita nggak tahu gitu di lautan itu apa aja. Kita udah ke bulan, udah mendarat di bulan, beberapa kali kita ke bulan gitu kan. Bahkan masuk ke dalam mau mendaratkan manusia ke planet Mars biar planet Mars itu bisa berpenghuni manusia gitu, mengeksplor. Tapi untuk ke lautan dalam itu kita nggak tahu. Jadi kita masuk aja langsung ke kontennya ya guys, ke konten misteri lautan dalam. Nah, kita udah membahas tentang konten yang keduanya ini kan, penghuni laut dangkal dan laut dalam. Itu menarik banget sih guys. Jadi itu berbeda loh antara penghuni di dalam lautan, di mana di perairan dangkal itu berisi dengan biota-biota laut yang sangat indah, flora fauna yang indah. Makanya gue tadi bilang di angka laut dangkal itu biasa untuk snorkeling atau diving ya, itu namanya. Nah, biasanya kan karena memang itu benar-benar indah, apalagi di Indonesia itu menjadi negara ragam biota laut indah. Kayak misalkan di Raja Ampat Papua atau di Lombok, wah itu enak banget guys gitu. Tapi sayangnya memang orang-orang kayak gue ini agak susah buat nyampe ke sana karena biayanya sangat tinggi sekali ya guys. Tapi menarik banget gitu kan, itu di laut dangkal itu kalian bisa menemukan hewan-hewan yang benar-benar cantik dan eksotis gitu kan dalam laut gitu, kayak cantik banget gitu kan, sampai ragam-ragam terumbu karang gitu, sampai banyak banget gitu kan. Untuk batas manusia biasanya untuk snorkeling itu tadi gua laut dangkal itu hanya sekitar 1-5 meter atau mungkin 10 meter ya untuk profesional, karena kan dia nggak pakai peralatan, cuma menggunakan buat sirip kayak kaki itu ya, gua nggak tahu namanya karena gua bukan di bidangnya gitu kan. Dia cuma berenang di permukaan yang sekitar 1-5 meter gitu untuk menikmati keindahan ekosistem alam laut gitu kan. Nah, untuk diving ini sampai kedalaman biasa maksimal untuk 300. Kayak kemarin itu yang sampai kasus KR Nanggala itu kan sampai menyelam dengan perlengkapan lengkap gitu kan. Nah, dan untuk masuk ke kedalaman 4000, ini kita bahas langsung ke laut dalam ya guys. Di kedalaman 4000 di sana itu kondisinya itu kayak seperti hampa dan gelap, bahkan sinar matahari pun tak bisa nembus ke dalam sana gitu. Tekanan di sana juga yang gue bahas tadi, kenapa kita sangat susah untuk masuk ke dalam lautan, itu karena tekanannya. Bayangin aja di kondisi 4000 meter, itu kalian merasa seperti diinjak gajah 100 biji, ditumpuk ini gajah, ditumpuk menjadi 100 biji, nginjek-injek lo, otomatis tubuh lu bakalan terkoyak dan hancur. Bayangin ya, seperti itu. Bahkan di dalam laut sana itu, di dalam laut dalam mungkin di 4000 ke bawah itu
suhunya pun bisa mencapai titik beku atau mencapai suhu panas gitu kan, karena mendekati di bumi. Nah, setahu yang gue itu bahkan ada yang bilang seperti yang salah satu yang kemarin ke Palu Mariana, dia bilang suhu di sana mencapai 1 sampai 4 minus 4 Celcius. Itu mencapai titik beku. Gila, dingin banget. Tapi ini yang menarik, dengan sekondisi se-ekstrim itu masih ada aja kan hewan-hewan yang bisa hidup di sana guys, dengan bentuk-bentuk yang aneh ya. Kalau orang bilang itu apa? Ilmiahnya beradaptasi, ya kan? Dan banyak banget kan teori konspirasi itu yang membahas tentang lautan dalam itu, seperti ada monster kayak kraken ya kan, segala macam monster-monsternya. Itu bener-bener parah sih. Emang kayak misalnya kalau kita ngeliat itu kayak makhluk-makhluk di perairan dalam, itu emang aneh. Seperti yang kayak di film Finding Nemo, kalian tahu kan yang ada lampunya, itu kan aneh banget gitu. Karena memang mereka bisa beradaptasi di sana untuk bertahan hidup. Selain kayak tadi ada yang lampunya, mereka juga rata-rata makhluk-makhluk yang berada di perairan laut dalam itu mereka buta. Karena kenapa? Emang cahaya matahari itu nggak bisa masuk, di sana itu gelap guys. Percuma jadi kalian punya mata kan, nggak bisa digunain guys gitu. Jadi lebih baik ya, mungkin mereka lebih baik tidak menggunakan mata, tapi menjadikan tubuh mereka itu bisa bercahaya. Jadi banyak banget makhluk-makhluk dari atau ikan-ikan yang berada di dalam laut dalam itu memiliki cahaya mereka sendiri atau bisa menghasilkan cahaya pada tubuh mereka. Dan ada juga beberapa yang memang transparan untuk kamuflase kan di sana tuh gelap banget. Dan itu aneh-aneh banget kan. Nanti foto-fotonya gue selip-selipin ya di sini ya guys. Banyak banget, aneh banget gitu. Nah, untuk fakta yang menarik ketiga dari lautan itu adalah banyaknya kisah mistis di dalam laut. Ya kan, banyak banget tuh kan muncul-muncul seperti teori-teori konspirasi bahwa dalam laut itu adalah markas alien, ada juga hantu monster laut seperti kraken ya kan. Di Indonesia juga ada yang viral lah guys, yaitu kisah mistis Nyi Roro Kidul ya kan, Ratu Pantai Selatan. Gila ya kan. Jadi semua negara itu pasti punya teori atau kisah mistisnya dalam lautan. Nah, sebenarnya yang banyak sekali kan gitu kan, yang dari foto-foto itu di internet itu banyak banget yang menampilkan monster di dalam laut. Nah kan, jadi itu bener apa enggak sih gue juga nggak tahu, karena memang susah banget itu mengeksplor lautan. Tapi ada satu fakta yang menarik adalah kisah mistis yang terjadi di perairan segitiga Bermuda. Nah kan, kalian pasti tahu kan segitiga Bermuda itu udah banyak banget gitu teori konspirasi. Salah satunya adalah kejadian yang menarik itu terjadi pada hilangnya pesawat ya kan di perairan segitiga Bermuda. Itu sering banget gitu ya kan, mereka tuh kayak bener-bener lenyap. Ketika mereka masuk ke perairan itu, mereka bakalan lenyap gitu. Nah, ada juga fakta menariknya itu kayak kisah menarik tentang hilangnya pesawat penerbangan dengan kode misi 19 yang terdiri dari 5 pesawat bom milik Amerika Serikat yang hilang di perairan segitiga Bermuda. Padahal pesawat itu dinilai pada masanya itu canggih ya kan, dan mereka itu bisa mendarat di keadaan darurat seperti mendarat di atas air. Tapi saat mereka masuk ke wilayah perairan segitiga Bermuda, mereka lenyap secara misterius, bahkan tanpa jejak guys. Jadi di radar benar-benar hilang gitu. Meski mereka dilengkapi radar dan segala macam, saat dia masuk perairan segitiga Bermuda, mereka lenyap guys. Nah kemudian yang menariknya lagi, dibentuklah tim khusus untuk menyelidiki dan mencari pesawat yang hilang itu. Tapi justru malah tim penyelamat itu juga hilang di perairan yang sama. Sebenarnya banyak juga sih kayak yang membahas tentang masalah konflik ini kan. Ada juga yang mereka bilang si pilotnya itu berkhianat, karena kan itu kan pesawat itu membawa bom ya guys. Bisa juga itu langsung meledak di suatu tempat, tapi yang anehnya itu tidak ada jejak sama sekali guys. Nah, mereka hilang lenyap begitu saja tanpa jejak. Bahkan ya yang tadi gue bilang, tim evakuasi untuk mencari pesawat itu tidak pernah kembali juga, hilang gitu. Jadi bener-bener kasusnya tuh hilang, dan kemudian ya pemerintah nggak bisa apa-apa. Kalau misalnya ngirimin lagi ya udah, takutnya hilang juga. Akhirnya case-nya itu pun ditutup. Dan tidak hanya itu, sebenarnya ada banyak juga kayak kapal-kapal yang memang hilang di perairan itu. Dan banyak banget teori konspirasi yang tadi gue bilang. Di perairan segitiga Bermuda itu ada misalkan alien, ada juga yang bilang itu adalah tempat Dajjal, ada juga tempat markas iblis, ada juga yang bilang itu Medan magnet, ada juga memang itu pertemuan dari dua lautan, arus laut gitu kan.
ada juga gravitasi yang sangat tinggi di situ. Itu cuman memang belum ada yang bisa menjelaskan bahwa apa sih yang terjadi di segitiga Bermuda itu ya guys. Mungkin gue bakalan bahas di konten berikutnya kali ya. Menarik kan? Gimana menurut kalian? Menarik gak sih kalau kita bahas tentang masalah konten segitiga Bermuda ini? Kalau menarik langsung komen ya guys, nanti gue bakalan bahas videonya. Nah, untuk fakta menarik yang keempat itu adalah laut menjadi tempat bersemayamnya harta. Nah itu gue gak ngada-ngada ya guys, jadi memang di laut itu banyak banget seperti kayak, itu harta itu gak harus harta karun ya guys, tapi memang kekayaan di laut itu banyak, seperti kayak terumbu karang yang tadi, itu sebenarnya aset negara ya guys. Kayak kemarin sempat viral itu yang di Papua hancur gara-gara kapal menabrak perairan Papua itu, yang di pulau itu saya hancur, dan itu butuh puluhan tahun untuk menjadikan itu. Makanya terumbu karang itu adalah aset gitu kan, karena memang keindahan lautan itu yang menjadi daya tarik sebagai wisatawan gitu kan. Terus kemudian laut juga kan menyimpan tentang bahan makanan terbesar ya guys, ikan. Lu bayangin tiap hari ikan diambilin manusia berjuta-juta ton tapi dia nggak habis-habis, padahal kita kan tidak membudidayakan ya kan. Kalau ayam kan kita budidayakan, nah ikan. Selain itu juga lautan adalah tempat terbaik untuk menyimpan harta karun. Karena kenapa? Harta yang dihasilkan di laut itu kan sebenarnya berasal dari kapal atau pesawat yang jatuh atau karam ya. Apalagi kita berada di wilayah garis khatulistiwa ya guys. Jadi banyak banget gitu kan, kayak selain keindahan alamnya yang luar biasa, perairan kita juga kebanyakan perairan dangkal ya. Belum lagi kita memasuki jalur perdagangan pada masa waktu itu ya kan. Jadi banyak banget tuh di Indonesia itu harta-harta karun di bawah lautnya. Nah kalau misalkan pernah kan gue cari gitu kan, gue riset, ternyata gue dapat dari media bahwa di Indonesia kalau misalnya diperkirakan kekayaan harta karun Indonesia saat ini kalau misalnya kita ambil semua adalah sekitar 170 triliun. Gila sih, banyak banget, itu cukup mungkin untuk bayar hutang negara seberapa persennya. Itu menarik banget sih ya guys. Nah, harta karun yang terdapat di dalam laut itu biasanya berupa seperti logam mulia, keramik, perhiasan, ya peninggalan-peninggalan abad pertengahan. Apalagi kalau misalkan arca-arca atau candi-candi yang kecil-kecil itu kan, wah itu harganya luar biasa banget guys gitu. Biasanya kalau kita jual ke negara lain atau arkeolog itu udah pasti mahal gitu kan. Nah, harta karun di Indonesia itu ternyata fakta menariknya itu banyak banget ditemukan oleh orang lain guys. Yang gue baca itu waktu itu gue pernah baca tapi gue lupa dari mana, berita mana gitu, dan gue juga nyari di internet agak susah ya. Jadi ternyata di Indonesia tuh ada sering gitu kan, zamannya Soeharto itu mungkin ya, itu kan biasanya ada orang gitu buat datang ke Indonesia buat nyari harta karunnya itu, karena memang di Indonesia itu adalah dilewati jalur perdagangan gitu. Apalagi untuk orang-orang Cina zaman dulu kan kerajaan itu lewat Indonesia buat berdagang, dan banyak yang karam. Nah itu biasanya harta itu ternyata diambil oleh warga negara Australia. Nah itu kalau misalnya kalian koreksi, kalau tahu gitu koreksi aja ya kan di komentar gitu kan, bener gak sih gitu kan. Nah waktu zamannya Pak SBY itu dilarang kemudian untuk mengambil harta karun yang ada di laut Indonesia. Ya kan, karena kenapa? Memang daripada dikuasai asing ya mending kita aja yang ngambil. Tapi ternyata memang tidak ada juga orang Indonesia yang berani ngambil. Karena kenapa? Untuk biaya pengambilan harta karun yang ada di bawah laut itu menggunakan kapal yang besar, dan itu kayak mesin derek gitu kan, masuk ke dalam laut diambil, dan juga ada yang nyelamnya juga. Itu membutuhkan biaya yang sangat besar dan hasilnya pun tidak bisa dipastikan gitu kan. Kalian bisa oke-oke misalkan dapat ternyata memang hartanya banyak atau enggak, ataupun laku dijual atau enggak. Nah makanya banyak banget gitu orang yang berpikir nggak penting gitu kan. Tapi padahal kalau itu berhasil diambil, itu bisa memperkaya diri kalian sendiri kan. Nah makanya orang-orang asing kayak tadi gue bilang, orang Australia itu tertarik buat ngambil harta karun di Indonesia. Nah dan kemudian pada zamannya Jokowi sekarang itu, Jokowi mengizinkan pihak asing mencari harta karun di Indonesia. Sebenarnya ini menarik loh. Jadi mungkin entah bagaimana, atau dari investor ataupun memang mereka, ataupun kita meminta hasil gitu kan, dari hasil pencapaian yang mereka ambil di air gitu, harta karun di kita. Tapi itu juga kita sebagai rakyat Indonesia mungkin berminat gitu kan, karena ada yang berminat gak sih untuk mengambil harta karun yang ada di perairan. Itu kan bisa lumayan wow gitu nominalnya gitu. Nah jadi gimana, apakah kalian berminat mencari harta karun Indonesia?
Siapa tahu kalian bisa menemukan One Piece. Harta karun peninggalan Goldie Roger. Oke, jadi paling videonya kita sampai di sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you di konten berikutnya.